Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini, pada tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah, kita bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang kedua pada pembahasan tentang sikap ahlus sunnah kepada pemimpin. Pertemuan kemarin telah kita jelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang tugas negara dan penguasa di dalam Islam. Kemudian yang kedua, pengertian ulil amri. Dan yang ketiga tentang dalil wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin. 3 poin yang telah kita bahas. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita murajaah terlebih dahulu apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan kemarin. Baik, saya tunjuk apa itu manhaj Umar. Silakan Umar. Apa manhaj itu?
menegakkan negaranya atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin itu. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Ya, berarti tidak mengamalkan petunjuknya Nabi, tidak pula mengamalkan sunnahnya Nabi. Nah, pemimpin itu berarti tidak menegakkan syariat. Ya. Jadi di dalam menjalankan kepemimpinannya, menjalankan negara itu tidak menggunakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Nah, dan nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan. Jadi hatinya pemimpin itu adalah hati setan. Bagaimana hati setan? Jahat nggak kira-kira setan itu? Jahat. Ya. Hatinya itu sudah hati setan. Jadi dikabarkan oleh Nabi, pemimpin ini betul-betul jahat, betul-betul bengis. Nah, mungkin membunuh rakyatnya, merampas hartanya, betul-betul kejahatannya luar biasa. Nah, ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi juthmani insin. Ya. Hatinya hati setan, tapi jasadnya itu manusia. Manusia, tetapi hatinya setan. Nah, kalau manusia itu kan sejahat-jahatnya manusia tidak sampai jahat, tapi setan itu jahat sekali. Nah, qala, maka aku berkata. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu kaifa asna ya Rasulullah?" Nah, siapa tadi yang bertanya? Hudzaifah bin Yaman. Aku berkata, bagaimana atau apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Nah, apa yang harus aku lakukan ketika ada pemimpin yang zalim, merampas harta rakyatnya, membunuh rakyatnya? Nah, jahat, zalim, semena-mena kepada rakyat, merugikan rakyatnya. Nah, apa yang harus dilakukan? In adraktu dzalik atau in adrakta dzalika. Qala. Nah. Wahai Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik. Wahai Rasulullah, bagaimana atau apa yang harus aku lakukan ketika aku menemui hal tersebut, ketika bertemu dengan pemimpin yang zalim tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Ya, hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Pemimpin yang bagaimana? Yang zalim tadi. Jadi walaupun pemimpinmu zalim, walaupun pemimpinmu itu merampas hartamu, membunuh rakyatnya, tetap dengar dan taat kepadanya. Wa in duriba dhahruka, walaupun punggungmu dipukul. Ya, semena-mena. Berarti berbuat zalim betul ini rakyatnya, pemimpinnya ini. Wa ukhidha maluka, dan diambil hartamu, dirampas hartanya. Dia punya rumah dirampas, dibangun ya, bangunan yang megah,
mungkin untuk investasi atau yang lainnya, berlaku zalim. Nah, apa kata Nabi? Fasma wa ati, dengar dan taatlah. Nah, jadi para santri sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika terjadi fenomena pemimpin yang berbuat zalim semena-mena kepada rakyatnya, merampas harta rakyatnya, membunuh rakyatnya, merugikan rakyatnya, maka kewajiban rakyat itu tetap dia harus mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, walaupun mungkin itu perkara yang berat. Ringan apa berat? Taat kepada pemimpin yang zalim itu ringan apa berat? Berat. Kalau pemimpinnya saleh, pemimpinnya baik, memakmurkan rakyatnya, pasti rakyat senang. Ketika taat pun akan ringan di dalam taat kepada pemimpin tersebut. Tetapi ketika pemimpinnya zalim, penguasanya zalim, ketua kelasnya zalim misalnya, ada ketua kelas yang zalim. Ya, insya Allah di sini nggak ada ketua kelas yang zalim. Nah, itu berat untuk taat, tetap mendengar dan taat itu sangat berat. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasma wa ati, tetap mendengar dan taat kepadanya. Kenapa demikian para sahabat sekalian? Karena ketika memberontak pemimpin itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Pemimpin yang zalim, jahat, kemudian rakyatnya ingin apa? Memberontak, ingin memerangi pemimpin tersebut. Nah, kalau pemimpin tidak terima, dia akan mengerahkan pasukan. Ya, kira-kira pasukan itu taatnya kepada siapa? Ya, kepada pemimpin. Ada ABRI, ada TNI, ada polisi, dikerahkan untuk melawan para pemberontak. Kira-kira menang apa kalah? Yang menang siapa? Santrinya. Nah, yang menang tentu adalah pemimpinnya. Punya persenjataan yang lengkap. Pemberontak apa? Nah, sehingga kerusakan yang terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini diantara juga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Ingat, selama masih beragama Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpin itu ternyata betul-betul kafir dengan kekafiran yang nyata, kekafiran yang jelas, pemimpinnya itu kafir? Apakah tetap wajib taat kepada pemimpin tersebut? Nah, maka jawabannya adalah tidak. Nah, tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang kafir. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh memberontak? Boleh nggak memberontak pemimpin yang kafir? Nah, boleh, tetapi dengan syarat. Nah, artinya tidak dibolehkan secara mutlak. Jadi hukum memberontak pemimpin yang kafir itu tidak dibolehkan secara mutlak, tetapi boleh dengan syarat. Minimal ada 2 syarat. Apa syarat yang pertama? Punya kekuatan. Nah, jadi kalau pemimpinnya kafir, ternyata yang terpilih ini adalah pemimpin kemudian ternyata semena-mena kepada kaum muslimin dibantai misalkan, ya. Semena-mena berbuat zalim, membunuh kaum muslimin yang menegakkan sholat dibunuh, yang sholat Jumat ditangkap,
misalnya, punya semena-mena dengan kaum muslimin, pemimpinnya kafir, sehingga sangat benci sekali dengan kaum muslimin. Nah, maka rakyat kaum muslimin itu boleh memberontak asalkan dia punya apa? Kekuatan. Dia punya persenjataan juga. Kaum muslimin punya kekuatan, pasukan yang banyak, persenjataan yang lengkap. Nah, boleh memberontak. Syarat yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, jadi kalau mau memberontak ternyata nantinya setelah ada pemberontakan itu terjadi pertumpahan darah, banyak orang meninggal dunia, nah, kerusakan yang lebih besar, maka lebih baik sabar terlebih dahulu. Nah, itu saja kalau pemimpinnya itu jelas-jelas kafir, apalagi pemimpinnya masih muslim. Apa tadi dua syaratnya? Yang pertama apa? Punya kekuatan. Terus yang kedua, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, kalau pemimpinnya itu zalim tapi dia masih muslim, wajib taat tidak? Wajib. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Baik, itu tentang taat kepada penguasa walaupun zalim. Nah, baik, sekarang bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam? Pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam, maksudnya bagaimana ini? Ada yang sudah tahu? Apa maksud pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam, tidak menerapkan hukum Islam? Hukum Islam itu apa saja toh? Di antara hukum Islam apa? Qisas. Bagi siapa qisas? Hukuman qisas itu hukuman apa? Dibunuh. Siapa yang dibunuh? Orang yang membunuh. Kalau ada orang yang membunuh, maka dihukum qisas. Apalagi contoh yang lain hukuman Islam? Potong tangan untuk siapa? Pencuri. Terus apa lagi? Rajam bagi siapa? Yang zina. Zina yang apa? Zina yang muhsan. Zina yang muhsan itu zina yang bagaimana? Yang sudah menikah. Baik, itu contoh dari hukum Islam. Tetapi hukum Islam itu tidak hanya hukum pidana saja. Kalau itu tadi kan hanya hukum pidana. Termasuk rukun Islam menegakkan sholat, rakyatnya sholat, kemudian tidak tidak disakiti, menegakkan puasa, menegakkan zakat, diatur di dalam negara, haji. Nah, itu juga termasuk hukum Islam. Nah, pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam ini berarti ada dua kriteria. Yang pertama yaitu pemimpin yang 100% tidak menegakkan hukum Islam. Pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam 100%. Maksudnya 100% ya betul-betul sama sekali syariat Islam itu tidak ada yang ditegakkan di negara tersebut. Ada orang sholat di penjara, ya, sholat Jumat dihukum, puasa tidak boleh, ya, kemudian haji nggak boleh misalkan. Apalagi hukuman
pidana, hukuman qisas, hukuman rajam, hukuman potong tangan, apalagi pasti sudah tidak diamalkan, tidak diterapkan. Nah, ini pemimpin atau presiden atau raja yang tidak menegakkan hukum Islam secara 100%. Nah, yang kedua, ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam tetapi tidak secara mutlak, tidak 100%. Artinya masih ada hukum Islam yang masih tegak di negara tersebut. Seperti di mana ini? Di Indonesia. Nah, di negara kita itu sebagian syariat Islam telah ditegakkan. Sholat ya diatur oleh Kementerian Agama, puasa diatur, ya, zakat ada badan amil zakat nasional, haji, ya kan, diatur oleh pemerintah. Ini artinya berarti ada sebagian yang ditegakkan oleh negara. Sebagian syariat Islam yang telah ditegakkan oleh negara, hanya saja belum sempurna ya. Terutama hukuman pidana yang belum ditegakkan, belum diterapkan ya. Yang zina masih di penjara enggak yang zina? Hah? Yang zina enggak di penjara? Nah, kalau memperkosa baru di penjara ya. Kalau enggak suka sama suka, nah, Allah alam di penjara apa enggak ya. Nah, kemudian ketika ada orang yang mencuri sudah melebihi nisab. Berapa nisab mencuri? Berapa? Nah, apa hukuman mencuri? Potong tangan. Di Indonesia dipotong tangannya enggak oleh orang mencuri? Tidak. Berarti tidak menegakkan hukuman potong tangan. Nah, ketika ada orang yang membunuh, apakah dikisos? Tidak. Berarti ada sebagian hukum Islam yang tidak ditegakkan di negeri kita. Nah, sekarang bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam ini, baik secara 100% atau ya, baik secara 100% atau sebagiannya saja. Taib. Di sini disebutkan ada sebuah syubhat. Ya. Ada sebuah syubhat. Terdapat sebuah syubhat sebagai berikut. Namanya syubhat ini berarti keyakinan yang tidak benar. Salah satu dalil yang sering dijadikan acuan dalam menilai siapakah yang pantas dianggap sebagai ulil amri adalah hadis yang sahih yang berbunyi, in ummira alaikum abdun mujadda'un hasibtuha qalat aswadu yaqudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u lahu wa ati'u. Bila seorang budak yang buntung dan berkulit hitam diangkat sebagai pemimpin kalian, dan dia memimpin kalian dengan kitab Allah, maka dengar dan taati. Nah, kemudian di sini diucapkan syubhat itu. Perlu dicatat, dalam sahihnya Imam Muslim menuturkan beberapa hadis dengan ada sedikit perbedaan redaksi, perbedaan lafaz. Tetapi pada intinya sama menggunakan kata-kata yaqudukum bi kitabillah. Dia memimpin kalian dengan berdasarkan kitabullah. Dalam riwayat Tirmidzi menggunakan redaksi ma aqama lakum kitaballah. Selama dia menegakkan kitab Allah bagi kalian.
Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi disebutkan maksudnya adalah selama menegakkan hukumannya atau hukumnya, hukum Islam, hukum Allah, juga mencakup sunnah nabinya. Nah, kemudian dikatakan ini syubhat ini, berangkat dari zahir hadis ini disimpulkan bahwa jika si pemimpin tidak memimpin dengan kitabullah, nah, berarti kan ini syubhat ya, ini berarti keyakinan yang batil ini, atau tidak menegakkan kitabullah pada rakyatnya, maka jangan didengar dan ditaati. Lalu dari kesimpulan atau makna tersiratnya, mafhum mukhalafahnya ini, dibuatlah definisi bahwa waliyul amri, pemimpin ya, ulil amri itu adalah pemimpin yang menegakkan kitabullah saja. Nah, berarti kalau pemimpinnya tidak menegakkan hukum Islam, maka tidak wajib ditaati. Berarti kalau seperti sekarang ini ya, Pak Joko Widodo ya, kan presiden kita ya, tidak menegakkan syariat Islam, tidak menegakkan hukum Islam, maka itu bukan ulil amri. Ini syubhat loh ya, nanti salah kalian. Nah, selain itu bukanlah waliul amri yang kita tidak dilarang untuk berontak kepadanya, berarti boleh memberontak. Nah, ini ada orang-orang yang keyakinannya seperti ini. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam, maka itu bukan ulil amri, bukan pemimpin yang wajib untuk ditaati. Apa dalil mereka? Tadi ya, kalau pemimpin yang menegakkan hukum Islam maka taatilah. Berarti kebalikannya, kata mereka, kebalikannya kalau pemimpin itu tidak menegakkan hukum Islam maka tidak wajib ditaati. Ini dalilnya mereka. Nah, apakah pemahaman ini benar? Nah, baik, ini jawabannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqudukum bi kitabillah ma aqama fikum kitaballah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, atau selama ia menegakkan kitabullah bagi kalian. Baik, tadi kan hadisnya, in ummira alaikum abdun mujadda'un hasibtuha qalat ya aswadu yaqudukum bi kitabillah. Bila seorang budak yang buntung berkulit hitam diangkat sebagai pemimpin, lalu ketika dia memimpin itu yaqudukum bi kitabillah, ketika memimpin itu dengan kitabullah, berarti menegakkan hukum Allah, maka dengar dan taatlah. Nah, dijelaskan di sini. Itu i'rabnya adalah sifat atau hal. Jadi dalam bahasa Arab, yaqudukum bi kitabillah, ini adalah hal. Ya. Apa itu hal? Nah, yang sudah pernah belajar bahasa Arab harusnya tahu ya. Nah, hal itu sendiri tidak selamanya berarti muqayyidah. Tidak membatasi pengertian dari isim yang disifati atau dijelaskan keadaannya. Ya, jadi kata yaqudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitabullah, itu bukan sifat yang membatasi. Ya. Maksudnya apa? Tidak membatasi, bukan sifat yang membatasi. Artinya ya berarti pemimpin itu tidak menerapkan hukum Allah, berarti tidak ditaati, itu namanya membatasi. Nah, jadi hal, nah itu tidak selamanya berarti muqayyidah, tidak selamanya berarti membatasi. Tetapi ada pula hal sifat yang kasyifah, hanya sekedar apa? Menjelaskan. Karena pada umumnya di zaman itu memang seperti itu kondisinya. Nah, dan yang jenis kedua ini bisa dikenali bila mana fungsinya menjelaskan sifat yang biasa dijumpai pada isim tersebut. Nah, jadi hal yang bermakna kasyifah, yang hanya menjelaskan, tidak membatasi, ini akan dijumpai ya ketika
sifat tersebut adalah biasa dijumpai di masa tersebut. Artinya apa, para santri sekalian? Maka sifat ini, ya, jadi lafadz yaqudukum bi kitabillah, yang memimpin kalian dengan kitabullah, ini tidak punya mafhum mukhalafah. Nah, ini tidak ada kebalikannya. Jadi tidak bisa diambil kemudian kebalikannya. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah berarti tidak ditaati. Ini tidak benar. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu, jika pemimpin itu yaqudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitabullah, karena yang biasa ditemui di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpinnya itu menerapkan hukum Allah, sehingga tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, tidak bisa diambil kebalikannya. Nah, sehingga kesimpulannya, jadi jelaslah bahwa kata-kata tersebut tidak memiliki mafhum mukhalafah yang muktabar, alias tidak bisa difahami bahwa bila pemimpinnya tidak menggiring rakyatnya berdasarkan kitabullah, maka boleh untuk memberontak. Jelas gak ini? Hah? Bingung ya? Nah, baik, jadi tadi kan hadisnya, apabila budak itu dijadikan pemimpin, kemudian dia memimpin dengan apa? Dengan kitabullah. Memimpinnya itu dengan hukum Allah atau menerapkan hukum Islam, maka dengarlah dan taati. Kebalikannya apa ini kebalikannya? Kebalikannya apa? Berarti kalau pemimpin itu tidak menerapkan hukum Allah, maka tidak wajib ditaati. Apakah benar kebalikan seperti ini? Begitu loh. Nah, benar apa tidak? Nah, tidak semua lafadz itu ada mafhum mukhalafahnya, ada kebalikannya. Nah, kenapa? Karena ada yang, ya, lafadz itu ada yang bisa diambil mafhumnya, ada yang bisa diambil kebalikannya, ada yang tidak. Dan hadis ini tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut itu sesuai dengan apa yang ditemui, apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu kebanyakan pemimpin itu berhukum dengan hukum Allah. Sehingga tidak bisa diambil kesimpulan, oh berarti kalau pemimpinnya tidak menerapkan hukum Allah, maka tidak wajib ditaati. Ini nggak benar, gitu. Ya. Nah, ini syubhat terkadang dilontarkan oleh kelompok yang menyimpang, kelompok yang mereka punya keyakinan Khawarij. Dan diantara ciri Khawarij adalah mereka memberontak kepada pemimpin yang sah. Itu ciri Khawarij. Nah, ini diantara syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang punya keyakinan Khawarij tersebut. Nah, ini kalian kalau nanti keluar itu akan menemui orang-orang yang punya pemahaman seperti ini. Nah, disampaikan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya ini loh, kalau pemimpinnya itu tidak menerapkan hukum Islam, maka tidak wajib ditaati. Nah, itu syubhatnya. Nah, menggunakan hadis tadi. Hadisnya benar, tetapi pemahamannya yang keliru. Kemudian kalau kita melihat dalil-dalil yang lain yang sangat banyak tadi yang pernah kita sebutkan kemarin, dalil-dalil yang menunjukkan secara mutlak untuk taat kepada pemimpin, baik pemimpinnya itu, ya, menerapkan hukum Islam atau tidak, selama pemimpinnya muslim.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam itu kemudian kafir? Nah, sebagian orang atau sebagian kelompok ya, yang punya keyakinan Khawarij juga suka mengkafirkan. Nah, mereka meyakini bahwa setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam maka dia kafir. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, tidak menerapkan hukum Allah, faulaika humul kafirun. Itu dalilnya mereka. Berarti kafir. Ya, tidak menerapkan hukum qisas berarti kafir. Tidak menerapkan hukuman rajam berarti kafir. Tidak menerapkan hukuman potong tangan berarti kafir. Apakah benar seperti itu? Tidak. Nah, itu diantara syubhatnya mereka. Nah, terus yang benar bagaimana? Tidak semua pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam itu kafir. Allah sendiri di dalam ayat yang lain itu membedakan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dan ada lagi ayat yang lainnya, faulaika humul zalimun. Berarti tidak semua pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah itu kafir. Nah, berarti ketika pemimpinnya itu tidak menerapkan hukum Allah, tidak semerta-merta kemudian boleh untuk diberontak. Hukum asalnya masih tetap taat, didengar pemimpin tersebut. Nah, tetapi ketika pemimpinnya itu sudah betul-betul nyata kekafirannya, dia mengatakan bahwasanya hukum hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Islam. Kemudian dia dengan bangga mengatakan itu. Kemudian para ulama sudah menjelaskan bahwa itu betul-betul kekafiran yang nyata. Nah, baru. Ya, tetapi kalau kekafirannya itu belum jelas, maka asalnya dia masih muslim. Baik. Nah, itu pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Berarti tidak semua pemimpin yang tidak menegakkan hukum Islam itu kafir. Sehingga tidak semerta-merta ketika ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah, ya, maka itu boleh untuk diberontak. Jelas ya? Baik, kemudian kita masuk pembahasan yang terakhir. Mungkin kita baca 1 dari 7 sikap. Pembahasan yang terakhir yaitu sikap Ahlus Sunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Sikap Ahlus Sunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ini bagaimana sikapnya? Ada berapa sikap itu? 7 ya, kalau nggak salah. Ada 7 sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, di antara sikap seorang muslim kepada pemimpin kaum muslimin adalah memuliakan pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin itu dimuliakan, dihormati, ya, selama dia masih berhak untuk dihormati. Selama dia masih muslim, maka tetap pemimpin itu harus dijaga wibawanya, harus dihormati, harus dimuliakan. An Abi Bakrah qala, dari Abu Bakrah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sultanu dillullahi fil ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin itu adalah naungan Allah di atas muka bumi. Jadi pemimpin itu menaungi manusia karena dia yang mengurusi rakyatnya, mengatur, ya. Sehingga itu adalah naungan Allah yang ada di atas muka bumi. Faman akramahu akramahullah. Barang siapa yang memuliakannya, memuliakan siapa? Pemimpin. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Wa man ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpin tersebut, maka Allah juga akan menghinakannya. Ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memuliakan pemimpinnya. Ya. Berarti tidak boleh menjelek-jelekkan pemimpin, tidak boleh menghina pemimpinnya. Nah, seperti yang terjadi di negeri kita. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Kemudian dinukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Fallahu Allah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bertakwalah kepada Allah fi fahmi manhajis salafis salih, dan berpeganglah dengan pemahaman salafus saleh. Dalam apa? Fit ta'amuli ma'as sultan, dalam bermuamalah dengan penguasa. Wa an la yattakhidha min akhta'is sultani sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulubi an wulatil umur. Dan janganlah kesalahan-kesalahan penguasa dijadikan sebagai bahan untuk menghasut manusia dan menjauhkan hati-hati mereka dari para penguasa. Nah, ini himbauan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jangan sampai ketika ada penguasa yang salah, mungkin kurang adil, ya, kemudian manusia dihasut, ayo kita berontak saja, enggak boleh. Ya. Ya, selama pemimpinnya masih muslim, maka harus dijaga apanya? Wibawanya, dijaga kemuliaannya. Kenapa? Fahadha ainul mafsadah, karena ini merupakan sumber kerusakan. Ketika pemimpin itu sudah tidak dihargai oleh rakyatnya, kemudian tidak dipercaya oleh wa ahadul asas allati tahsulu bihal fitnah bainan nas, ya, dan akan terjadi fitnah di antara manusia, kekacauan. Kama anna mil al-qulubi ala wulatil amri yuhaddithu syarra wal fitnata wal fawda. Sebagaimana rasa dengki kepada penguasa dapat menimbulkan keburukan, fitnah dan kekacauan. Sehingga pemimpin itu harus betul-betul dijaga wibawanya, ya. Kemudian warahimahullah Sahal bin Abdullah At-Tasturi haina maqala, semoga Allah merahmati Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketika beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma 'azzamu sultana wal ulama. Nah, apa kata beliau? Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan para penguasa dan para ulama. Nah, ketika penguasanya dimuliakan, dihormati, para ulama dihormati, maka manusia akan berada dalam kebaikan. Fa in adzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum.
Apabila dua perkara ini dimuliakan, atau dua manusia ini, dua kelompok, dua golongan manusia ini dimuliakan oleh manusia, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istaghfu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Namun jika mereka menghinakan ulama dan umara, maka mereka telah merusak dunia dan akhiratnya. Ini sikap yang pertama. Jadi pemimpin itu harus dimuliakan. Nah, ketika ada seseorang yang telah diangkat menjadi pemimpin, baik lingkup yang besar maupun lingkup yang kecil, maka mereka harus dimuliakan, ditaati, nggak boleh dihina, nggak boleh direndahkan. Nah, baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.